SP. Yang kami hormati kedua narasumber guru tamu kami pada hari ini, yaitu ada Kak Indira Febriana Permadi, kemudian ada Kak Dionesa Anargia Raharjo dari KAP KKSP. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Triguna 1956 yang sudah ikut bergabung, dan yang kami banggakan seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini, yaitu seluruh siswa SMK Triguna 1956. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita dapat bergabung kembali dalam Zoom untuk kegiatan program guru tamu praktisi audit dengan Kantor Akuntan Publik Kumala Hadi, Kuncara, Sugeng Pamuji, dan rekan, atau disingkat KAP KKSP. Untuk acara pada hari ini, susunan acaranya yaitu pembukaan, kemudian ada sambutan, kemudian acara selanjutnya ada pemberian materi, ada materi 1 dan materi kedua, lalu selanjutnya ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk efisiensi waktu, kita langsung ke acara selanjutnya, yaitu adalah sambutan dari Pak Kepala SMK Bapak M. Bramnas Hede. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan dari KKSP, Kak Indira, Kak Dio. Terima kasih sekali sudah bisa mau bergabung dengan kami mengisi materi di SMK Triguna ini. Jadi memang sesuai tuntutan, kami sekolah kejuruan sangat amat membutuhkan ilmu apapun yang berasal dari luar untuk acara menambah kompetensi dari para siswa kami. Kami sangat berterima kasih pada KSP yang sudah mau memberikan share ilmunya kepada siswa-siswi kami dan juga mungkin pada guru-guru kami juga. Jadi terima kasih sekali. Saya berharap anak-anakku semuanya, Bapak Ibu guru, kita lanjutkan. Terima kasih sekali pokoknya daripada KPKKSP untuk yang sudah mau memberikan share ilmunya pada kita semuanya. Semoga acara ini berjalan dengan baik. Ilmu yang kita dapatkan ini sangat berguna untuk kita semuanya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Kita langsung masuk ke acara inti, yaitu pemberian materi. Yang materi pertama akan diberikan oleh Kak Indira Febriana Permadi dari bagian audit. Ya, Kak Indira, apakah sudah siap? Iya, mohon izin untuk share screen ya Ibu ya, sebentar. Ya, baik Kak. Ya.
Baik, Bapak Ibu, sebelum kami masuk ke materi, Bu Lanjar ingin menyampaikan dua patah kata terlebih dahulu. Oh iya, baik Ibu Lanjar, dipersilakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Selamat pagi teman-teman siswa-siswi SMK Triguna 1956. Ya, jadi pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi dan yang terhormat Bapak Bramnas Dede selaku Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru SMK Triguna yang saya hormati serta teman-teman siswa-siswi SMK Triguna yang terkasih. Sebelumnya di sini perkenalkan nama saya Lanjar Widi Utami, saya selaku staf admin di KAP KKSP Jakarta. Di sini saya mewakili Pak Kuncara yang kebetulan pada pagi hari ini belum bisa bergabung bersama-sama dengan kita di Zoom ini karena masih ada meeting sampai nanti siang. Jadi di sini saya mewakili Pak Kuncara serta teman-teman staf di KKSP ini. Dan sebelumnya kami juga mengucapkan selamat tahun baru nih karena masih suasana tahun baru, jadi semangat baru, suasana baru, semoga nanti ke depannya cita-cita dan setiap rencana-rencana ke depan dapat terlaksana dengan baik. Gitu. Dan pada pagi hari ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dengan Bapak Ibu guru semuanya serta rekan-rekan di SMK Triguna yang pada saat ini, pada kesempatan yang luar biasa ini, kita dari KAP KKSP diberikan kesempatan untuk boleh bekerja sama dalam beberapa program ke depan dengan SMK Triguna dan semoga dalam kerjasama kita ini nanti ke depan bisa memberikan manfaat dan memberikan sharing hal yang baik itu dari kami auditor, baik dari sebagai kantor akuntan publik dan juga nanti jika ada sharing dari teman-teman dan juga dari Bapak Ibu guru di SMK Triguna itu sangat kami harapkan bisa untuk menjadikan hal yang baik ke depannya. Dan juga nanti buat teman-teman siswa-siswi SMK di Triguna, terutama karena ini kan temanya guru tamu nih untuk mempersiapkan nanti di dunia kerja, saya secara pribadi berpesan untuk jangan takut untuk menghadapi di dunia kerja nantinya, karena setiap hal-hal baik yang sudah teman-teman bekali saat ini, hal baik yang sudah teman-teman persiapkan, baik itu dari soft skill ataupun kesempatan-kesempatan untuk berlatih dalam hal-hal yang ada di SMK saat ini, itu semoga nanti bisa menjadikan bekal yang baik juga untuk menghadapi di dunia kerja. Dan terutama juga hari ini nih ada Mbak Indira dan juga Mas Dio yang akan sharing pengalaman dan juga sharing ilmu yang nantinya semoga bisa berguna juga untuk teman-teman di siswa-siswi SMK Triguna untuk mempersiapkan dan juga untuk tahu nih apa aja ya yang nanti kira-kira kita dapetin di dunia kerja kayak gitu. Dan nggak usah takut juga nanti buat kalau misalnya ada yang mau ditanya atau ada pertanyaan-pertanyaan dan masih penasaran nih apa aja sih yang perlu dipersiapkan nantinya kayak gitu, bisa langsung sharing saja dengan Kak Indira dan juga Kak Dio. Dengan senang hati nanti akan kita jawab, kita sharing, diskusi bareng-bareng semuanya. Demikian dan singkat kata dari saya juga mohon maaf jika ada tutur kata ataupun sikap yang kurang berkenan. Nantinya sesi guru tamu dari KAP KKSP akan saya serahkan kepada Mbak Indira dan Mas Dio yang akan mengampu sampai selesai. Demikian dari saya. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih juga kepada Ibu Lanjar atas sambutannya.
Bisa dilanjut kembali ya. Kita kembali ke Kak Indira berarti ya. Dap, Ya, ada nggak? baik Ibu Lucy. Baik, karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Lanjar, maka saya dan Mas Dio akan langsung saja masuk ke materi ya Bu ya. Iya Kak, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari siswa-siswi SMK Triguna 1956. Pada kesempatan pagi hari ini, saya dan rekan saya, Dionesa, akan memaparkan materi tentang perkenalan tentang audit dan jasa-jasa keuangan lainnya. Nah, ini adalah bab yang akan kami berikan kepada teman-teman. Yang pertama ada jasa-jasa keuangan yang terkait dengan akuntansi, lalu ada pengertian tentang audit, ada standar audit, lalu ada siklus dan prosedur audit itu seperti apa, lalu rasio keuangan, dan terakhir akan kami jelaskan sedikit tentang Atlas, aplikasi Atlas, yaitu aplikasi berbasis Excel. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu jasa-jasa keuangan yang biasanya diberikan oleh kantor akuntan. Nah, jadi jenis jasa keuangan itu ada dua tipe. Jadi yang pertama ada jasa assurance atau memberikan keyakinan yang memadai kepada klien kita. Lalu yang tipe yang kedua itu jasa non-assurance, yaitu jasa yang tidak memberikan suatu pendapat, opini, atau keyakinan lainnya gitu kepada klien. Nah, ini kita akan breakdown ya satu persatu, mana sih yang assurance, mana yang non-assurance. Nah, jadi ini sebenarnya ada banyak sih jasa-jasa keuangan yang diberikan oleh kantor akuntan. Jadi kantor akuntan kan ada banyak ya, ada kantor jasa akuntan, ada kantor akuntan publik, atau ada konsultan, ada kantor konsultan. Jadi tapi ini kami ringkas menjadi 6 yang sering di jasa-jasa yang sering diberikan kepada klien-klien gitu. Jadi yang pertama ada audit, ini nanti yang akan kita bahas ya lebih dalam. Lalu ada review laporan keuangan, ada kompilasi laporan keuangan, ada jasa perpajakan, jasa pembukuan, dan yang terakhir ada agreed upon procedure. Nanti ini akan kami breakdown satu persatu. Nah, jadi jasa yang assurance yang memberikan keyakinan itu adalah contohnya adalah audit, audit dan review laporan keuangan. Nanti sisanya adalah jasa non assurance gitu, tidak memberikan keyakinan. Nah, jadi karena audit nanti akan kami bahas lebih lanjut, jadi kita mulai dari jasa review laporan keuangan. Jadi jasa review ini adalah berupa permintaan keterangan kepada manajemen perusahaan atas laporan keuangan yang telah dibuat. Jasa ini memberikan pernyataan tentang kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Misal ada SAK, AFRS, lalu ada standar akuntansi keuangan yang ETAP, lalu ada standar akuntansi syariah. Jadi nanti kantor akuntan akan memberikan apa ya istilahnya, memberikan keyakinan ini sudah sesuai standar atau belum. Namun bedanya dengan audit, review ini hanya mengumpulkan bukti-bukti dari manajemen perusahaan saja. Jadi kalau audit nanti kan ada prosedur-prosedur yang mengharuskan kita untuk bertanya, untuk menggali informasi kepada pihak ketiga. Nanti untuk lebih tahu selanjutnya nanti kami akan membahas audit lebih lanjut lagi gitu ya. Nah, jadi output dari jasa review ini adalah analisis dari ringkasan temuan dan rekomendasi terkait temuan tersebut. Jadi misalnya, oh ternyata laporan keuangan klien ini tidak sesuai nih dengan standar SAK nomor berapa gitu, PSAK nomor berapa atau SAK etap yang nomor berapa.
apa seperti itu. Dan nanti kantor akuntan akan memberikan temuan dan rekomendasi sebaiknya seperti apa agar sesuai dengan standar seperti itu. Nah, yang kedua yaitu adalah jasa kompilasi laporan keuangan. Jasa ini meliputi proses menyusun pembukuan, membuat jurnal, membukukan ayat jurnal penyesuaian sampai laporan keuangan itu tersusun. Jadi benar-benar stepnya dari awal, dari pembukuan, lalu masuk ke general ledger, buku besar, lalu masuk ke trial balance, nanti ada jurnal penyesuaian, sampai pada laporan keuangan itu siap dipakai sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, outputnya adalah dokumen laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan. Itu biasanya disingkat CALK. Lalu setelah itu, nah, jadi selain kita memberikan jasa-jasa terkait akuntansi, karena perpajakan ini juga sebenarnya terkait dengan akuntansi ya. Jadi kantor akuntan publik atau kantor jasa akuntansi biasanya menyediakan juga jasa perpajakan gitu. Jadi jasa ini membantu pemenuhan kewajiban para wajib pajak. Wajib pajak ini biasanya perusahaan gitu ya, karena perusahaan kan juga wajib pajak. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Nah, ini jasa perpajakan ini ketika dipecah bisa lebih banyak lagi, lebih bermacam-macam lagi. Jadi ada jasa informasi pajak, ada jasa kepatuhan pajak, ada tax planning atau perencanaan pajak, dan penyusunan SPT tahunan. Jadi kalau pengalaman di KAPK KSP, jadi belum lama ini KAPK KSP juga sempat memiliki klien yang meminta jasa perpajakan gitu ya. Waktu itu jasanya adalah mengisi SPT, menghitung serta menghitung juga pajaknya berapa seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pembukuan atau bookkeeping. Jadi jasa ini meliputi pencatatan transaksi bisnis sehari-hari. Jadi cakupannya itu ada menyusun dan memberi klasifikasi akun-akun, lalu juga mencatat payroll dari karyawan. Payroll tuh gaji gitu ya, gaji dan upah. Lalu menerbitkan dan mencatat faktur penjualan, mencatat perubahan persediaan, mencatat penerimaan dan transaksi kas, dan melakukan pembayaran atas pembelian. Nah, outputnya dari pembukuan ini adalah laporan bulanan atau laporan keuangan saja tapi tanpa CALK. Berbeda dengan yang jasa kompilasi laporan keuangan tadi gitu. Nah, yang terakhir adalah agreed upon procedure atau bahasa Indonesianya adalah prosedur yang disepakati. Jadi prosedur yang disepakati ini bisa macam-macam. Jadi prosedur yang disepakati ini antar entitas dan pihak ketiga untuk menghasilkan penemuan fakta tentang informasi finansial atau proses operasional. Tidak ada jaminan yang diperoleh. Maka dari itu prosedur ini atau jasa ini termasuk jasa loan assurance gitu. Dan juga tidak ada kesimpulan atau pendapat yang diungkapkan oleh kantor akuntan gitu. Jadi hanya menggali lebih dalam lagi informasi finansial atau proses operasional dari perusahaan itu. Nah, contoh dari AUP itu adalah yang pertama ada uji tuntas. Ini sesuai pengalaman dari KKSP dan rekan. Jadi uji tuntas ini adalah menggali informasi sedalam-dalamnya tentang informasi keuangan yang ada di perusahaan tersebut. Jadi kasusnya adalah perusahaan A ingin dibeli oleh perusahaan dari luar negeri. Jadi perusahaan A itu meminta kepada kita untuk melakukan uji tuntas untuk mendapatkan laporan sedetail-detailnya dari akun laporan keuangan mereka, akun-akun yang ada di laporan keuangan mereka, sehingga nanti perusahaan yang dari luar negeri ini ketika mau beli dia sudah mengetahui, tinggal baca saja, oh ini adalah detail dari kondisi keuangan dan kondisi operasional yang ada di perusahaan A, seperti itu. Lalu yang kedua ada
jasa penilaian perusahaan atau company valuation. Ini juga sesuai pengalaman KAP, KKSP, dan rekan, kita pernah juga memberikan jasa company valuation gitu ya. Jadi company valuation itu, ini kasusnya masih sama, perusahaan A yang akan dibeli oleh perusahaan luar negeri. Jadi company valuation itu nanti outputnya adalah berapa sih harga yang harus dibayar oleh perusahaan luar negeri ketika ingin membeli perusahaan A. Jadi prosedur nanti ada macam-macam gitu ya. Nanti mungkin ketika ada kesempatan lagi kita bisa bahas lebih detail lagi. Namun begitulah singkatnya dari AUP ini. Gitu. Nah, untuk pengertian audit ini akan saya limpahkan ke Mas Dio ya. Mas Dio. Selanjutnya untuk pengertian dari audit itu sendiri. Jadi audit itu adalah kegiatan akumulasi dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan kesesuaian informasi dengan kriteria tertentu. Next. Lalu untuk bedanya akuntansi dengan pengauditan gitu. Jadi kalau akuntansi itu kan adalah pencatatan, pengklasifikasian, dan penyimpulan kejadian-kejadian ekonomi secara logis dengan tujuannya itu menyediakan informasi keuangan. Nah, pengauditan itu melihat informasi keuangan yang dihasilkan akuntansi. Nah, itu tuh dilihat apakah sudah benar-benar menggambarkan kejadian ekonomis yang sesungguhnya terjadi. Maka audit itu berfokus untuk melakukan pengumpulan dan juga interpretasi dari bukti-bukti pendukung. Lalu untuk beberapa istilah, auditor itu adalah orang yang melakukan pengauditan, sedangkan auditi itu adalah badan ataupun subjek yang diaudit itu. Bisa berupa perusahaan, badan, lembaga pemerintahan, dan lain-lain. Next. Baik, kemudian di sini ada gambar yang menunjukkan perbedaan dari auditing dan juga akuntansi. Jadi kan kalau dilihat yang paling bawah ini, untuk akuntansi itu di sini disebut konstruktif. Artinya gimana? Artinya akuntansi itu dari berbagai kejadian ekonomis, mulai dari beberapa dokumen-dokumen ini, yaitu disusun kemudian di jurnal, lalu dimasukkan ke buku besar. Nah itu jadi akuntansi itu sifatnya menyusun, sedangkan pengauditan itu sifatnya menganalisis. Jadi kalau audit justru dimulai dari laporan-laporannya ini, mulai dari neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas, lalu mereka mundur ke belakang untuk melihat apakah informasi yang tertera dalam keempat laporan ini itu sudah sesuai. Next. Kemudian ada jenis-jenis pengauditan. Yang pertama ada audit laporan keuangan. Itu dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan perusahaan itu sudah disajikan oleh standar akuntansi yang berlaku. Jadi standar itu dapat berupa FRS atau prinsip akuntansi berterima umum, PSAK. Lalu kalau misalnya pemerintahan dia berarti menggunakan SAT gitu. Nah, hasil dari pengauditan laporan keuangan ini adalah opini. Opini yang menyatakan laporan keuangannya itu sudah wajar atau belum, sudah disajikan secara sesuai atau belum. Kemudian ada audit operasional. Audit operasional ini melakukan evaluasi atas kinerja perusahaan gitu. Jadi nanti misalnya suatu perusahaan itu mereka melakukan produksi barang. Nah, audit operasional ini dapat melihat apakah di pabriknya itu segala sesuatunya itu sudah efisien dan efektif untuk menghasilkan barang tersebut. Nah, yang terakhir, jenis pengauditan yang terakhir ada audit kepatuhan. Nah, itu untuk melihat apakah subjek yang diaudit ini telah mematuhi prosedur tertentu, aturan perundang-undangan gitu. Jadi misalnya itu untuk melihat perusahaan itu udah membayar pajaknya dengan sesuai atau belum gitu. Nah, itu adalah audit kepatuhan. Next. Nah, ini untuk perbedaan jenis-jenis pengauditannya yang tadi saya sebutkan. Jadi yang pertama di sini kita lihat ada audit laporan keuangan. Itu contohnya adalah
laporan keuangan perusahaan tahunan, lalu kemudian informasinya itu, sumber informasinya berupa laporan keuangan jelas, lalu kriteria yang dijadikan standar oleh auditor itu contohnya bisa jadi PSAK, lalu bukti-bukti yang harus dikumpulkan itu bisa dokumen, catatan, atau sumber lainnya, dan auditor itu menghasilkan opini. Kemudian untuk audit operasional, itu contohnya misalnya sistem persediaan perusahaan, itu sudah efisien dan efektif atau belum. Lalu informasinya tuh nanti auditor bisa melihat jumlah persediaan misalnya, lalu pembeliannya bagaimana, biayanya seperti apa, lalu kriterianya itu adalah standar yang ditentukan oleh perusahaan, bisa jadi SOP, dan buktinya itu nanti bisa dokumen-dokumen seperti faktur, lalu juga flowchart. Nah, hasilnya adalah temuan dan juga rekomendasi dari auditor untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Lalu untuk audit kepatuhan ini, contohnya itu menentukan apakah kriteria pinjaman kepada bank itu sudah terpenuhi gitu misalnya. Lalu untuk informasinya dapat berupa catatan dan dokumen perusahaan, kriterianya itu dokumen kontrak atau perjanjiannya, dan buktinya itu misalnya laporan keuangan dan juga perhitungan oleh auditor, hasilnya berupa report atau laporan. Next. Baik, di sini ada beberapa konsep audit. Yang pertama ini adalah materialitas. Di materialitas itu, jadi kan laporan keuangan itu jelas nominalnya sangat banyak gitu ya. Lalu misalnya auditor menemukan kesalahan. Nah, itu harus ditentukan apakah kesalahan tersebut material atau tidak. Nah, material itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalnya, teman-teman punya uang, teman-teman punya uang 1 juta gitu. Lalu jumlah Rp1.000 itu kan jelas tidak material karena kan hanya 1.000 dari 1 juta gitu. Namun kalau misalnya teman-teman punya uang 10.000 dan teman-teman hilang Rp1.000, maka itu tuh material karena ya, nominalnya sangat mempengaruhi gitu. Kemudian untuk konsep-konsep auditan selanjutnya, mulai dari seperti resiko, itu akan dilanjutkan oleh Indira. Ya, oke. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Dio apa sih konsep materialitas itu di dalam audit gitu ya. Nah, ini ada bagian tentang bagaimana sih materialitas itu mempengaruhi risiko audit dan juga bukti-bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor gitu. Jadi di dalam ini siklus ini ya tidak terputus gitu ya. Jadi materialitas atau materiality level ini akan berpengaruh kepada audit evidence. Jadi semakin material akun tersebut, akun-akun di dalam laporan keuangan, misalnya persediaan gitu, misalnya persediaan itu material. Nah, bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor itu haruslah lebih banyak daripada akun-akun yang tidak material. Misal ada akun, misalnya nih, ada akun biaya dibayar di muka, biaya dibayar di muka itu tidak material. Nah, makanya bukti tentang persediaan haruslah lebih banyak dan lebih dalam daripada bukti dari akun biaya dibayar di muka gitu ya. Nah, selanjutnya bukti itu akan mempengaruhi apa sih? Bukti itu akan mempengaruhi resiko audit. Jadi semakin material, semakin banyak bukti yang harus diambil dan semakin besar juga risiko material misstatement atau ada kesalahan gitu ya dalam akun tersebut, itu risikonya akan semakin banyak gitu. Nah, ketika risiko audit itu tinggi, ketika misalnya risiko akun-akun yang material itu tinggi, maka risiko laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan bisa jadi tinggi gitu. Jadi terdapat risiko entitas gitu yang tinggi. Makanya ketika
tahun depan akan diaudit lagi, maka kita harus menetapkan level materialitasnya itu harus lebih tinggi, seperti itu. Kurang lebih seperti itu siklusnya. Nah, lalu di dalam audit tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang resiko ya. Jadi ada apa aja sih resiko di dalam audit gitu ya. Yang pertama ada inherent risk atau resiko bawaan. Resiko bawaan ini adalah salah saji atau kesalahan gitu ya yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan perusahaan tanpa adanya kontrol dari perusahaan. Jadi laporan keuangan yang biasanya dibuat oleh manajer akuntansi gitu ya dalam suatu perusahaan yang tidak dicek lagi atau misalkan tidak ada pengawasan. Nah, itu adalah risiko bawaan gitu. Jadi laporan keuangan yang baru saja dibuat oleh manajer keuangan. Yang kedua yaitu control risk, yaitu risiko pengendalian. Risiko pengendalian ini adalah salah saji yang telah melewati kontrol atau pengawasan gitu yang ada di dalam perusahaan. Contoh kontrol yang ada di perusahaan itu adalah komite audit, ada auditor internal, ada pengawas, mungkin ada unit jaminan mutu. Biasanya kalau di universitas suka ada bagian. Halo, ini apakah suara saya terdengar? Oke. Jadi ini adalah beberapa kontrol yang ada di perusahaan gitu ya. Nah, biasanya resiko yang sudah melewati kontrol itu akan lebih sedikit daripada resiko bawaan gitu. Nah, lalu ada detection risk atau risiko deteksi, yaitu salah saji material yang tidak terdeteksi oleh prosedur audit. Karena audit ini kan hanya mendeteksi auditor itu hanya dapat mengumpulkan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan absolut. Jadi keyakinan yang memadai itu karena kita masih sama-sama manusia ya, kita yang membuat laporan keuangan manusia dan yang mengecek juga manusia. Jadi auditor hanya memberikan keyakinan yang memadai atas apa yang sudah diperiksa oleh kami gitu ya, oleh auditor seperti itu. Nah, nanti yang di bawah ini adalah resiko audit, resiko yang diberikan oleh kami sebagai auditor gitu yang kami harus hitung nih berapa kira-kira audit risk untuk mengaudit perusahaan A gitu misalnya. Kurang lebih seperti ini perumpamaannya. Nah, ketika dijadikan rumus gitu ya. Jadi rumusnya seperti ini. Audit risk sama dengan inherent risk dikali control risk dikali dengan detection risk. Jadi ketika risiko auditnya mau rendah, maka detection risk-nya misalnya harus lebih rendah. Jadi risiko deteksinya harus ditekan oleh auditor gitu. Ketika misalnya perusahaan itu resiko bawaan dan resiko kontrolnya ternyata tinggi, maka resiko auditor melakukan kesalahan dalam mendeteksi salah saji itu harus ditekan. Makanya auditor harus mungkin lebih berapa ratus persen lebih teliti daripada untuk mendeteksi yang klien-klien sebelumnya, misalnya seperti itu. Nah, lalu ada standar audit ya. Jadi dalam mengaudit itu ada juga peraturan-peraturan dan standar-standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia atau biasa disingkat IAPI. Nah, jadi standar audit ini cukup banyak gitu ya, yang memuat keseluruhan proses audit dari awal sampai akhir keluar opini auditor independen. Ya, jadi auditing standards itu di dalam dunia ini itu ada standar internasionalnya ada 2 gitu. Yang pertama ada ISA dan yang kedua adalah GAAS gitu. Jadi ini GAAS itu dikeluarkan oleh Amerika ya. Nah,
Yang dipakai Indonesia itu adalah ISA. Jadi sejak tahun 2013 atau tahun 2014, Indonesia harus mengadopsi standar audit dari ISA gitu. Nah, ini singkat tentang GAS atau GAS gitu ya singkatannya. Jadi GAS itu pedoman umum dalam mempersiapkan dan melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan klien. Dan ini GAS ini dibagi menjadi 3, yaitu standar umum, standar fieldwork. Jadi dalam audit itu nanti teman-teman akan mengadakan pekerjaan lapangan, tapi pekerjaan lapangannya itu di kantor klien seperti itu untuk mengumpulkan bukti-bukti. Dan yang ketiga adalah standar pelaporan. Nah, untuk ISA itu adalah standar audit yang dikeluarkan oleh IASB dan jadi ISA itu mengandung desakan yang lebih besar bagi auditor untuk menemukan kecurigaan nih dalam laporan keuangan. Jadi dalam auditor itu ada satu lagi konsep bernama skeptisisme gitu ya. Sorry, maaf kalau misalnya saya ada salah pengucapan kata. Jadi skeptisisme ini adalah kecenderungan auditor untuk bersikap skeptis terhadap laporan keuangan klien. Jadi kita bukan berarti kita negative thinking atau suuzon gitu ya, tapi kita harus mempunyai sikap tersebut untuk demi menggali kebenaran informasi dan mengumpulkan bukti lebih lengkap lagi untuk mendukung keyakinan kita gitu ya dalam nanti mengeluarkan opini audit gitu seperti itu. Nah, jadi standar ISA ini berbeda dengan GAS itu, standar ISA itu menekankan pada pengidentifikasian hal-hal yang belum terlihat di laporan keuangan, bukan assessment, penilaian sesuatu yang dilihat atau laporan keuangan yang sudah ada gitu. Jadi kita lebih menggali lebih dalam lagi. Oleh karena itu Indonesia mengadopsi standar dari ISA ini. Nah, kurang lebih standar audit yang ada di Indonesia itu ada banyak ya, ada terbagi dikelompokkan menjadi 6 gitu. Jadi ada SA 200 sampai SA 810. Yang pertama, yang bagian pertama itu adalah prinsip umum dan tanggung jawab. Ini prinsip umum dan tanggung jawab untuk auditor dan juga kantor akuntan publik. Jadi kita harus bersikap seperti apa dalam menerima perikatan dari klien seperti itu. Lalu yang kedua ada penilaian resiko. Jadi ketika sudah oke, sudah deal dengan klien dengan tim perikatan seperti ini dan dengan jumlah bayaran seperti ini dan timeline seperti ini, misalnya seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam penilaian resiko dan respon terhadap resiko yang dinilai. Jadi pertama kita melakukan resiko terhadap perusahaan klien itu secara keseluruhan terlebih dahulu. Jadi kita hitung resiko inherentnya itu berapa kira-kira, terus lalu resiko kontrolnya berapa, lalu nanti kita bisa mendeteksi risiko deteksi dan risiko audit. Lalu respon kita terhadap risiko perusahaan itu seperti apa? Responnya itu adalah berupa prosedur audit gitu ya. Jadi ketika risikonya tinggi, prosedur apa nih yang akan dilakukan? Pastinya akan lebih dalam dan lebih banyak gitu daripada ketika resikonya rendah seperti itu. Misal perusahaan juga sudah memiliki kontrol yang baik, oleh karena itu mungkin resikonya bisa diturunkan gitu. Jadi sehingga kita memeriksa dan membuat prosedur audit itu tidak sebanyak risiko yang tinggi, misalnya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah bukti audit. Jadi bukti audit yang kita kumpulkan itu harus seperti apa gitu. Bukti untuk akun-akun tertentu itu harus seperti apa sih bukti audit gitu yang kita harus kumpulkan. Lalu yang keempat ada penggunaan hasil pekerjaan pihak lain. Jadi dalam audit gitu ya, kita juga menggunakan pekerjaan dari pihak lain, misal dari pengerjaan dari pihak konsultan pajak, pihak dari KJA itu kantor jasa akuntansi, dan juga dari kantor jasa aktuaris.
biasanya itu adalah perusahaan kantor-kantor yang biasanya kita juga mintakan nih hasil pekerjaannya gitu. Lalu yang kelima, kesimpulan dan pelaporan. Jadi kesimpulan dan pelaporan audit itu adalah kita mengeluarkan opini audit beserta laporan keuangan yang sudah beres lah ya, intinya sudah sudah dilakukan penyesuaian terhadap akun-akun yang misalnya ada kesalahan pencatatan seperti itu. Lalu yang keenam adalah area khusus. Nah, ini merupakan breakdown dari prinsip umum gitu ya, teman-teman mungkin bisa screenshot nanti. Semua standar audit ini ada di internet dan ada di website IAPI juga. Nanti teman-teman bisa lihat. Mungkin aku next kali ya. Mungkin teman-teman bisa screenshot ini. Misalnya mau mulai belajar audit dari sekarang. Ini tentang bukti audit, bagaimana mendapatkan bukti-bukti untuk akun-akun terkait seperti itu. Nah, ini yang terakhir gitu, penggunaan pekerjaan pihak lain. Nah, ini ada penggunaan pekerjaan auditor internal juga dan juga pakar auditor. Dan selanjutnya adalah laporan auditor gitu ya, karena outputnya adalah opini. Jadi di sini ada standar yang mengatur tentang opini audit gitu ya. Nah, lanjut ke bagian keempat yaitu siklus dan prosedur audit. Silakan Mas Dio untuk membawakan materi ini. Baik, untuk siklus dan prosedur audit, next. Oke, jadi audit itu bukan proses ya, tapi kayak dia tuh siklus. Jadi walaupun dia disebut proses, tapi kita lihat di sini bahwa itu tuh muter terus, jadi nggak pernah berhenti gitu, karena sebuah perusahaan kan pasti setiap tahunnya itu mereka selalu masih beroperasi dan juga masih dilakukan audit gitu. Next. Nah, untuk proses audit atau siklus audit yang pertama itu mulai dari pre-engagement atau pra-perikatan gitu. Jadi ketika kantor akuntan publik dan suatu perusahaan itu melakukan kontrak untuk mengaudit, untuk pekerjaan audit, nah itu namanya adalah perikatan. Nah, jadi di pra-perikatan ini ada yang pertama adalah ada audit plan atau rencana audit, itu untuk menentukan nih cakupan auditnya itu misalnya kayak periode kapan gitu misalnya, atau sampai beberapa tahun sebelumnya. Lalu menentukan timeline juga, misalnya untuk menentukan kapan auditi itu harus memberikan dokumen-dokumen dan kapan auditor itu harus menerbitkan laporan mereka gitu. Lalu ada alokasi jam kerja, itu biasa dilakukan oleh kantor akuntan publik kepada karyawannya atau kepada auditornya itu untuk seperti menentukan misalnya orang ini bekerja berapa jam untuk auditi ini gitu. Lalu yang kedua ada audit assignment. Nah, di sini ada nanti materinya di-share. Gitu. Lalu untuk audit assignment ini ada analisis independensi tim perikatan, lalu ada surat perikatan dan surat tugas, lalu komunikasi antara klien dan tim perikatan. Next. Kemudian auditor itu melakukan risk assessment atau penilaian risiko. Nah, di sini dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu ada entrance conference atau jadi auditor melakukan meeting dengan klien. Nah, di sini disebut dengan entry meeting, lalu juga auditor melakukan materialitas awal, konsepnya sudah kita jelaskan tadi. Jadi tujuannya dari entrance conference ini adalah untuk bagi auditor mengenali auditi mereka atau subjek yang akan diaudit itu. Lalu yang kedua ada preliminary review. Nah, ini untuk menentukan risiko inherent dan risiko pengendalian atau yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu auditor juga melakukan komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan dan
satuan pengendalian inflasi. Kemudian dalam audit program itu menentukan risk of material misstatement dan juga menentukan prosedur-prosedur audit yang akan dijalankan. Nah, ini prosedur audit ini akan saya jelaskan juga selanjutnya. Next. Kemudian untuk fieldwork akan dijelaskan oleh Indika. Ya, untuk fieldwork atau pekerjaan lapangan gitu ya. Jadi ketika auditor itu sudah mengumpulkan bukti-bukti yang terkait laporan keuangan, bukan bukti sih, maksudnya ketika kita sudah mendapatkan misalnya laporan keuangan dari mulai GL, buku besar atau trial balance, dan detail dari akun-akun terkait, jadi kita melaksanakan yang namanya pekerjaan lapangan. Jadi pekerjaan lapangan itu kita biasanya nih auditor itu akan mengerjakan sekaligus juga meminta bukti-bukti itu di kantor tempat perusahaan itu berada gitu. Jadi kita di dalam filter kita kira-kira melakukan apa aja. Yang pertama itu kita membuat worksheet. Jadi ketika sudah ada laporan keuangan dari perusahaan, kita akan membuat worksheet ini. Jadi kita rata-rata itu semua prosedur, semua bukti-bukti itu nanti akan kita kumpulkan dalam satu file. Biasanya kita memakai Excel ya untuk worksheet ini gitu. Jadi kita menyusun working trial balance, lalu kita menentukan prosedur apa saja yang akan dilaksanakan di dalam kantor perusahaan klien tersebut. Lalu kita juga nanti ketika ada misal nih ditemukan perusahaan itu salah nih akunnya, harusnya masuknya ke peralatan bukan ke mesin gitu. Jadi maksudnya ke perlengkapan nih bukan ke peralatan. Bu, saya mau nanya, Bu. Jadi nanti pertanyaan di belakang aja ya, pas udah materinya selesai semua. Nah, jadi kita melakukan jurnal penyesuaian gitu. Nah, lalu yang kedua ada prosedur-prosedur lain yang masih relevan gitu ya. Jadi ketika klien itu sudah selesai. Bu, saya mau ngomong, Bu. 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 Iya, gimana? Nanti ya kalau ada pertanyaan nanti di belakang ya, di akhir. Nah, jadi kita menganalisis juga transaksi dengan pihak yang berelasi dengan perusahaan, lalu memeriksa kejadian, misalnya perusahaan ternyata pernah melakukan persidangan gitu ya di tahun tersebut, dan juga representasi manajemen gitu. Lalu yang ketiga, kita juga menyelesaikan audit itu biasanya di kantor klien gitu ya, di kantor perusahaan. Jadi kita kalau bisa tuh istilahnya kita pulang dari kantor klien itu kita sudah tinggal menyusun opini saja gitu. Jadi di penyelesaian audit kita biasanya menilai materialitas akhir, menilai prosedur analitis kita, prosedur kita tuh seperti apa sih, apakah sudah bagus atau belum. Ketika belum, kita harus mau nggak mau kan harus melakukan prosedur lagi gitu ya, sebelum kita istilahnya mengadakan exit meeting dengan manajemen seperti itu. Nah, di dalam manajemen letter ini nanti kami juga akan auditor itu akan membuat temuan dan rekomendasi untuk perusahaan tersebut gitu ya. Jadi ketika misalnya ada temuan, misalnya tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan nih, kita memberikan rekomendasi bagaimana sih agar pencatatannya di kemudian hari itu sesuai gitu. Nah, yang terakhir adalah penyelesaian dan pelaporan hasil audit kami gitu ya, hasil audit dari auditor. Jadi yang pertama itu ada review terakhir yang biasa dilakukan oleh partner gitu ya, managing partner, yaitu kalau dalam hal ini adalah oleh Pak Kuncara. Pak Kuncara biasanya mereview mutu dari auditor dan tim auditor ini seperti apa, lalu membuat laporan auditor independen
karena semua keputusan nanti akan ada di partner gitu ya, di pemegang keputusan tertinggi. Dan yang ketiga itu adalah audit final memorandum. Nah, dan yang selanjutnya yang terakhir adalah perilisan laporan auditor independen dan juga pembuatan laporan keuangan sesuai yang sudah auditor audit gitu. Lalu selanjutnya ketika laporan tersebut telah dikirim kepada perusahaan, kepada klien, kita akan mengadakan follow up apakah laporan ini sudah sesuai, apakah mungkin kata-katanya di dalam laporan keuangan itu sudah sesuai. Kita juga bertanya kepada klien tersebut. Halo Bu, Jaki mau ngomong Bu. Ya, untuk prosedur audit akan saya serahkan ke Dio. Jadi untuk prosedur audit ini ada beberapa, ada 8. Itu merupakan serangkaian proses dan metode yang digunakan auditor dalam memperoleh bukti. Next. Ada yang pertama ada pemeriksaan fisik, di mana auditor ini nanti datang secara langsung untuk menghitung persediaan misalnya, atau mungkin untuk menghitung kas dan juga untuk memeriksa bangunan kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan gitu. Nah, tujuannya ini untuk memverifikasi kalau aset-aset yang tadi itu benar-benar ada atau bukan aset yang fiktif gitu. Nah, dalam melakukan prosedur ini, auditor nanti mengecek kuantitas, deskripsi, dan kondisi yang kemudian dicocokkan ke laporan keuangan. Next. Kemudian, auditor juga dapat melakukan konfirmasi. Nah, ini dilakukan dengan cara meminta verifikasi dari pihak ketiga gitu. Jadi misalnya auditor ini mempunyai supplier gitu untuk persediaannya. Nah, auditor ini boleh untuk bertanya langsung kepada supplier dari perusahaan ini untuk misalnya untuk menanyakan kebenaran suatu informasi. Nah, itu yang disebut dengan prosedur konfirmasi. Next. Kemudian prosedur inspeksi. Nah, inspeksi ini adalah pemeriksaan atas dokumen atau catatan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ketika auditor melakukan pemeriksaan dokumennya itu dari laporan keuangan, kemudian mencari sumbernya itu, maka disebut dengan vouching. Contohnya itu misalnya di laporan keuangan tertulis penjualannya, misalnya ada penjualan 1 juta gitu. Nah, ketika auditor berangkat dari situ lalu mencari faktur penjualan yang menyebutkan angka itu, nah itu disebut dengan vouching. Namun sebaliknya, ketika auditor melihat faktur penjualan dengan nominal tertentu, lalu dia melihat apakah faktur tersebut sudah dicatat secara sesuai, jadi dari dokumen menuju laporan keuangan, nah itu prosedurnya merupakan tracing. Kemudian untuk prosedur analitis ini nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Jadi evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan gitu. Contohnya misalnya auditor membandingkan hasil keuangan dengan tahun sebelumnya atau dengan data industri sejenis. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan adalah memahami industri dan bisnis klien, kemudian menilai going concern, lalu mengindikasi adanya kemungkinan salah saji dan menyediakan bukti pendukung saldo asli. Next. Kemudian yang selanjutnya ada inquiry. Inquiry ini adalah prosedur di mana auditor itu bertanya kepada manajemen. Nah, tujuannya itu untuk melihat apakah pengendalian internal perusahaan itu sudah baik, lalu kebijakan akuntansi yang digunakan seperti apa, prosedur pencatatannya bagaimana, dan informasi-informasi lainnya. Next. Kemudian untuk hitungan kembali atau recalculation, jadi auditor ini menghitung sendiri gitu. Misalnya suatu perusahaan ini bilang kalau mereka itu punya akumulasi depresiasi sekian gitu. Nah, auditor itu ngecek lagi dengan segala kebijakan akuntansinya apakah sudah sesuai atau belum. Next. Kemudian performance itu adalah auditor mengecek apakah prosedurnya itu sudah dilakukan dengan
tepat gitu. Jadi di sini auditor mengulang kembali aktivitas tertentu yang telah dilakukan klien. Nah, contohnya misalnya auditor melakukan performance terhadap pencatatan transaksi penjualan. Maka nanti dari awal misalnya ada penjualan, lalu tahapannya seperti apa, hingga sampai nanti pencatatan itu, nah itu dilakukan kembali oleh auditor untuk melihat apakah sudah sesuai atau belum. Next. Kemudian yang prosedur yang terakhir adalah observasi atau observation, itu dilakukan dengan cara mengamati aktivitas perusahaan secara keseluruhan. Nah, di sini auditor itu dapat melihat proses bisnis gitu. Nah, ketika auditor berkunjung ke perusahaan untuk melakukan observasi, maka disebut dengan on-site tour. Oke, lanjut. Selanjutnya ini masuk ke bahasan rasio keuangan sebagai salah satu prosedur yang dapat dilakukan oleh auditor dalam melakukan pengauditan. Jadi rasio keuangan itu dapat dibagi jadi 3. Yang pertama untuk menganalisis profitabilitas, untuk mengukur tingkat keuntungan atau kerugian dari kegiatan operasional suatu perusahaan. Lalu analisis risiko, untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar utang yang dimiliki. Lalu yang terakhir ada evaluasi, analisis yang berguna untuk memperkirakan nilai sesungguhnya dari suatu perusahaan. Baik, jadi di sini ada beberapa rasio. Pertama ada analisis profitabilitas, itu ada tingkat pengembalian atas investasi, itu ada return on investment. Nah, itu digunakan untuk mengukur seberapa efektif sebuah perusahaan melakukan investasi dengan tujuan menghasilkan laba. Jadi misalnya di sini contohnya ada 2, return on asset dan return on equity. Nah, itu contohnya adalah ketika perusahaan itu menginvestasikan aset, maka berapa banyak laba yang dapat dihasilkan dari investasi tersebut. Lalu kemudian yang kedua ada kinerja operasi atau operating performance, itu untuk mengevaluasi margin yang diperoleh dari aktivitas operasional perusahaan. Di sini ada margin laba kotor dan juga margin laba bersih. Margin itu apa? Margin itu adalah selisih gitu ya, dari antara misalnya penjualan dengan beban penjualan. Nah, jadi kita bisa lihat seberapa sebenarnya keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan ketika melakukan penjualan. Lalu yang ketiga ada penggunaan aset, itu untuk menilai efektivitas dan efisiensi aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Nah, ini disebut juga dengan turnover. Contohnya kalau misalnya inventory turnover itu misalnya berarti dalam 1 tahun berapa kali persediaan perusahaan itu habis gitu. Nah, kalau misalnya semakin sering habis, berarti kan juga dapat disebutkan bahwa penjualannya itu bagus atau kinerjanya dan penggunaan asetnya itu bagus. Next. Kemudian ini ada beberapa rumus untuk menghitung. Nanti akan kami share di chat box. Next. Kemudian untuk analisis resiko, jadi yang pertama ada likuiditas, itu untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jadi di sini contohnya ada current ratio dan asset ratio. Lalu yang kedua ada solvabilitas, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau liabilitas jangka pendek. Jadi di sini emang fokusnya itu dalam menganalisis resiko itu adalah liabilitas. Kenapa fokus di liabilitas? Karena kan ketika perusahaan itu misalnya bangkrut atau sudah berhenti beroperasi, maka yang harus dibayarkan atau yang harus dilunasi kan adalah seluruh liabilitasnya. Maka disebut dengan analisis risiko untuk melihat apakah perusahaan itu sebenarnya mampu atau enggak untuk melunasi liabilitas yang dimiliki. Nah, ini ada beberapa rumus juga yang nanti kami share di chat box. Baik, ini ada valuasi atau nilai intrinsik, itu untuk melihat nilai sesungguhnya dari suatu perusahaan. Nah, itu dapat dibandingkan dengan nilai pasar, dan tujuannya itu untuk melihat apakah perusahaan memiliki nilai yang lebih baik atau lebih buruk dari nilai yang ada di pasar. Jadi kan saham yang diperdagangkan
di pasaran melalui bursa efek itu bisa saja lebih tinggi atau mungkin lebih rendah dari nilai sesungguhnya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, analisis valuasi ini membantu untuk menilai perusahaan tersebut apakah mereka dinilai lebih tinggi atau lebih rendah di. Oke, boleh lanjut. Ini juga ada beberapa rumus, cuman yang harus diperhatikan di sini misalnya untuk rasio price to earning ini dibandingkannya itu dengan perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sama. Ini saya share materi untuk teman-teman bisa lihat rumusnya. Ya, itu ada PDF yang berisi rumus-rumusnya tadi saya sebutkan. Kalau di situ juga ada interpretasinya, teman-teman nanti bisa baca, karena nanti ada latihan soal sebentar. Kemudian boleh di next. Oke, ini sebelum masuki contoh dan latihan soal, jadi untuk latihan soalnya ini kita kan sumber informasi untuk menghitung rasio keuangan itu kan dari laporan keuangan perusahaan gitu. Nah, sedangkan laporan keuangan perusahaan yang bisa kita cari itu adalah laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang sudah go public atau yang sudah menerbitkan saham. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya. Di sini biasanya dari situsnya Bursa Efek Indonesia atau idx.co.id, kemudian memilih submenu perusahaan tercatat, lalu laporan keuangan dan tahunan. Nah, nanti di situ bisa diisi kriterianya seperti yang di bawah ini. Jadi nanti kita bisa milih itu mau laporan keuangan atau laporan tahunan, lalu kode atau nama perusahaannya, misal teman-teman pengen nyari perusahaan apa, laporan keuangannya seperti apa, lalu masukkan tahun dan juga periode laporan keuangannya, lalu kemudian saat. Kemudian struktur dan bentuk laporan keuangan itu kurang lebih menjadi 4 ini. Jadi yang paling diawali dengan lembar pengesahan. Lembar pengesahan itu bisa ditandatangani oleh dewan direksi atau yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua ini adalah laporan auditor independen. Jadi di sini ini yang diterbitkan oleh KAP, biasanya hanya 2 lembar dan itu menyatakan apakah laporan keuangan yang selanjutnya ini sudah wajar atau belum, atau memang harus memperhatikan beberapa hal. Kemudian yang ketiga ini adalah laporan keuangannya, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Next. Baik, ini ada latihan soal. Jadi di sini kita ambil contoh PT Hanjaya Mandala Sampurna atau HMSP. Ini sudah saya ringkas. Data-datanya ada aset lancar, laba bersih, aset tidak lancar, penjualan, beban pokok penjualan, utang jangka pendek, utang jangka panjang, ekuitas, harga saham, dan jumlah saham beredar. Nah, ini saya dan Indira untuk teman-teman atau mungkin Bapak Ibu gurunya kalau misalnya ingin mencoba latihannya juga. Di sini ada 5 rasio. Untuk rumusnya itu tadi bisa dilihat di materi yang saya share di chat. Mungkin kami beri waktu 10
sampai 15 menit gitu ya. Atau mungkin kalau bisa lebih cepat dan ada yang ingin membahas juga boleh. Silahkan boleh dicoba. Jadi ini dicoba dulu latihan ya Kak ya? Iya benar Ibu. Ya, untuk rumus-rumusnya dan juga untuk rumusnya itu sudah di PDF yang saya share di chatbox tadi. Ya. Silakan anak-anak dicoba dulu. Di situ sudah ada rumusnya dari mulai ROA-nya, GPM, NPM, DR-nya, dan PDV-nya. Di materinya, di chat Zoom, udah ada juga, Ibu share di grup kalian juga ya, melalui wali kelas. Silakan dicoba dulu. Waktunya berapa, Kak? 10 sampai 15 menit. 1 sampai 15 menit ya. Siap, kita tunggu dulu ya Kak ya, biar mereka mencoba dulu ya. Iya. Baik, Bu. Jawabannya nanti ditulis di chat aja ya Kak ya. Untuk jawabannya mungkin kalau teman-teman ada yang inisiatif misalnya, oh saya pengen nyoba untuk ROA gitu, boleh langsung on mic aja lalu nanti dicocokkan dengan pembahasannya. Ya, jadi nanti jawabannya anak-anak dicoba dikerjakan dulu, kemudian kalau udah selesai dinyalakan mood-nya ya. Selamat mengerjakan. Kak, izin bertanya. Ya, Silakan tadi yang mau nanya. Cara ngerjain rumusnya gimana, Kak? ya mungkin contoh satu dulu ya. Jadi untuk yang ROA itu kan kalau teman-teman lihat di materinya, di situ tulisannya rumusnya adalah laba bersih dibagi total aset, ya kan? Nah, lalu teman-teman itu lihat di sini laba bersih ini kan tulisannya ini kan dalam jutaan ya, jadi 8.591.378 juta. Jadi yang 8581378 dibagi dengan total aset. Nah, total aset itu adalah aset lancar ditambah aset tidak lancar kan. Jadi yang 41.091.638 ditambah dengan 8582401 gitu. Jadi laba bersih untuk return on asset sesuai rumus tadi adalah laba bersih dibagi total aset. Jadi teman-teman di sini itu udah lihat laba bersihnya berapa, lalu ngitung total aset dengan menambahkan aset lancar dengan aset tidak lancar. Nanti kalau udah dijumlah tinggal dibagi aja antara laba bersih dengan total asetnya tadi. Gimana, apakah cukup menjawab? Maaf, Kak. Bisa diulang nggak, Kak? Kurang jelas soalnya. Oh ya, jadi kan materi yang saya share tadi, di situ kan return on asset atau ROA, itu rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan total aset, gitu kan. Nah, di sini kan laba bersihnya udah ada datanya kan, gitu. Cuman yang total aset kan belum ada datanya, tapi kan teman-teman tahu nih kalau total aset itu adalah aset lancar dibagi aset tidak lancar gitu ya. Nah, jadi teman-teman jumlahkan dulu antara aset lancar dengan aset tidak lancar, nanti akan ketemu total asetnya.
Nah, setelah ketemu total aset, baru teman-teman bagi tadi laba bersih 858 LP378 dibagi dengan jumlah dari aset lengkap dan aset tidak lengkap. Gitu. Apa sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Kak. Terima kasih. Oke, boleh dicoba ya. Nanti kalau misalnya teman-teman di tengah pengerjaan ada yang bingung gitu bisa ditanyakan juga. Teman-teman, untuk mempersingkat waktu mungkin ya. Jadi teman-teman bisa ngitungnya nggak usah manual gitu, bisa pakai kalkulator atau ya biasa pakai kalkulator sih jika ada gitu ya. Karena ini kan angkanya apa namanya lumayan besar dan nggak bulat gitu angkanya. Bapak Ibu guru juga bisa mencoba ya. Karena ini memang ini Kak, mapel ini itu belum pernah dipelajari. Ini kan mapel S1 ya. Kalau kita yang jurusan akuntansi pernah belajar dulu gitu kan. Bapak Ibu guru juga bisa mencoba nih sambil mengingat materi ini, kalau nggak salah materi di analisis laporan keuangan waktu S1. Untuk anak-anak bisa dicoba dengan melihat materi yang sudah diberikan sama Bapak Ibu Walas. Di situ sudah terlihat jelas apa namanya materinya dan rumusnya, dan di situ juga sudah ada diketahuinya apa aja ya. Silakan dicoba.
Ayo, udah ada yang selesai anak-anak? Ditunggu sama Kak Dani dan Kak Indira nih, yang semangat. Bapak Ibu guru yang udah mencoba boleh juga tuh berpartisipasi untuk menjawab. Kak Dio, saya coba ini ya, apa namanya, cari ya roanya. Kalau kita cari roanya laba bersih dibagi total aset ya, rumusnya hasilnya 0,172%. Ya, betul. Dan untuk apa namanya GPM, gross profit margin-nya, rumusnya kan laba kota dibagi penjualan. Kalau nggak salah ini 0,9071%. Ya, 0,203. Kemudian untuk NPM, laba bersih dibagi penjualan, rumusnya hasilnya 0,0928%. Iya, benar Ibu. Ini benar semua. Terus yang keempat, DER-nya rumusnya total liabilities dibagi total equity, hasilnya 0,639%. Iya. Untuk PBV-nya, rumusnya total equity dibagi jumlah saham yang beredar, hasilnya 0,000025%. Ya, mungkin kita lanjut pembahasannya biar teman-teman juga bisa lihat. Ini dijelasin lebih detail sama Kak Indira ya. Silakan Kak. Ini yang pertama ya untuk tadi ROA-nya. Jadi adalah laba bersih dibagi total aset. Tadi kan laba bersihnya udah diketahui, sedangkan untuk total asetnya kita harus menghitung dari aset lancar dengan aset tidak lancar. Maka nanti yang kita hitung adalah 8581378 dibagi dengan 49674,39. Nah, sebenarnya hasilnya adalah 0,17,275. Cuman untuk ROA itu kita bikin persen, jadi jika dibikin persentase itu adalah 17,28% ya dengan pembulatan. Nah, artinya apa 17,28%? Nah, ini sebagai contoh ya, misalnya setiap 1.000 aset, 1.000 rupiah aset yang diinvestasikan oleh PT Hanjaya Mandala Sampurna ini, nah dari 1.000 rupiah aset itu mereka dapat mengubah menjadi 172,8 rupiah gitu. Jadi interpretasinya seperti itu. Kemudian untuk yang gross profit margin atau margin laba kotor itu adalah laba kotor dibagi dengan penjualan. Untuk laba kotor sendiri itu kan kita tahu adalah penjualan dikurangi beban pokok penjualan, sehingga nanti hasilnya adalah 20,31% setelah dibikin persentase dan dibulatkan. Nah, artinya apa? Artinya misalnya setiap 20,31% penjualan itu merupakan bagian dari laba kotor gitu. Jadi misalnya Hanjaya Mandala Sampurna ini melakukan penjualan sebesar 1 juta, maka 203.000 rupiahnya itu merupakan bagian dari laba kotor atau dapat dikonversi menjadi laba kotor. Kemudian untuk net profit margin ini yang cukup mudah karena tinggal dibagi aja, hasilnya 9,28. Interpretasinya itu kurang lebih sama dengan gross profit margin. Jadi kalau misalnya tadi kita tahu 20,31% penjualan itu merupakan bagian dari laba kotor. Nah, hanya 9,28% dari penjualannya itu yang diatribusikan jadi laba bersih gitu atau bagian dari laba bersih. Karena kan pengurangnya atau bebannya itu kan lebih banyak, jadi jelas persentasenya untuk net profit margin itu pasti lebih kecil dari gross profit margin. Kemudian untuk debt to equity. Debt to equity ini tinggal total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Itu menjumlahkan liabilitas jangka pendek dengan jangka panjang, kemudian dibagi dengan total ekuitas. Hasilnya adalah 0,64. 0,64 ini artinya apa? 0,64 ini artinya adalah sebesar 0,64
eh, ekuitas dari Hanjaya Mandala Sampurna ini berasal dari utang gitu. Jadi cukup tinggi gitu. Utang yang dimiliki oleh mereka. Kemudian untuk price to book ratio itu kan dengan membandingkan harga per lembar saham dengan nilai buku per lembar saham gitu. Nah, kan kita tahu kalau harga per lembar sahamnya itu tadi 1.631 per lembar, kemudian nilai buku per lembar saham itu dapat kita peroleh dari total ekuitas dibagi dengan saham yang beredar. Saham yang beredar di sini ada 116 triliun lembar. Nah, itu nanti maka diperoleh hasil 6,27. Cuman untuk price to book ratio ini interpretasinya adalah berarti harga yang di pasaran itu sebenarnya tuh lebih tinggi jauh gitu. Karena seharusnya menurut perhitungan nilai sahamnya mereka tuh hanya sebesar Rp260 gitu, tapi dijual di pasaran atau harga yang beredar di pasaran itu 1.600. Boleh di. Nah, tadi kan kita udah ngitung tuh angka-angkanya banyak gitu. Mungkin kalau tidak digunakan dengan baik itu ya hanya berupa angka gitu kan, tidak memberikan makna apa-apa gitu. Next. Nah, di sinilah baru analisis yang dilakukan oleh auditor gitu. Jadi di sini saya dan Indira sudah menghitung beberapa rasio dari mulai tahun 2018 sampai 2021 kuartal ketiga. Nah, ketika sudah dibuat grafik seperti ini, misalnya untuk ROA ini yang warna biru di pojok kiri atas, nah kita jadi bisa lihat nih bahwa dari 2019 ke 2020 itu ada penurunan yang signifikan. Nah, disitulah auditor bisa bertanya gitu, kenapa kok bisa turun banyak gitu? Apa yang menyebabkan hal ini tuh turun gitu? Lalu kita juga lihat di performa operasionalnya ini juga dari 2019 ke 2020 juga ada penurunan yang signifikan. Nah, disitulah auditor itu bertanya gitu, kenapa kok bisa turun? Apakah ini ada anomali atau ketidakwajaran gitu dari perusahaan ini gitu. Nah, namun bukan berarti setiap perubahan yang signifikan itu artinya perusahaannya itu tidak wajar ya, tapi di sini auditor harus lebih mempertimbangkan atau memperhatikan hal tersebut aja gitu. Ketika ada perubahan-perubahan yang signifikan. Gitu. Jadi ini adalah fungsi dari kita menghitung rasio-rasio tadi untuk melihat tren atau melakukan analisis historis gitu. Next. Nah, ini yang tadi kita salah satu yang dapat dilakukan juga selain melakukan analisis historis atau melihat ke tahun-tahun sebelumnya, kita juga dapat melakukan analisis industri gitu. Jadi di sini saya sudah menghitung rasio price to earning atau rasio PE. Dan kita lihat bahwa yang kita hitung atau Hanjaya Mandala Sampurna ini itu kemudian dibandingkan dengan dengan perusahaan lain gitu di industri yang segini. Sebetulnya kan ini industri rokok ya, jadi dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Yang kita lihat bahwa performanya mereka atau hasilnya itu sebenarnya tidak buruk karena mereka ada di peringkat kedua gitu. Namun juga bukan yang terbaik karena selisihnya dengan yang pertama itu jauh. Nah, ini dapat dilakukan auditor untuk melihatnya sebenarnya perusahaan yang kita audit itu dalam industri berada di bagian mana, maksudnya kayak mereka tuh di peringkat mana. Nah, apakah tujuannya adalah untuk melihat apakah wajar gitu, apakah industri serupa itu juga mengalami hal yang sama dengan perusahaan yang kita audit gitu. Kemudian bagian selanjutnya ini akan menyinggung tentang Atlas, yaitu aplikasi yang digunakan oleh kami di KKSP dan rekan Jakarta ini untuk membantu melakukan pengauditan. Kepada Indira, saya Oke, baik Bapak Ibu Guru dan teman-teman siswa-siswi. Jadi kita sudah masuk ke materi terakhir ya. Ini akan membahas sedikit saja tentang
Audit Tool and Link Archive System atau biasa disingkat Atlas. Nah, Atlas itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi ini pengertian singkat tentang Atlas. Jadi Atlas ini adalah aplikasi berbasis Excel untuk menunjang auditor dalam melakukan audit laporan keuangan. Ini khusus untuk audit laporan keuangan saja. Nah, jadi ini tuh didesain untuk mengimplementasikan standar audit, namun tidak bermaksud untuk menggantikan standar audit tersebut. Nah, kalau biasanya kami itu membuat Excel manual dari awal, ketika kita memakai Atlas ini kita sudah langsung ketika kita mengisi sesuatu itu sudah langsung otomatisasi gitu. Jadi nanti kami akan berikan sedikit aplikasi Atlas gitu ya. Nah, konten yang ada di Atlas ini sudah sesuai dengan standar audit yang kami sudah jelaskan di bagian ketiga tadi ya. Jadi kan ada beberapa bagian gitu ya, ada 6 bagian kalau di standar audit tadi, tapi di dalam Atlas ini hanya 5. Tetapi bagian-bagian itu sudah sesuai dengan standar-standar audit yang ada yang berlaku di Indonesia gitu. Nah, mungkin ini kami akan stop share terlebih dahulu karena karena kami akan men-share Excel untuk Atlasnya, aplikasi untuk Atlasnya sebentar. Mohon ditunggu sebentar karena aplikasi Atlas ini cukup berat ya. Jadi menunggu sebentar. Aplikasi Atlas ini juga dapat langsung di-download di Google ada, nanti kami akan berikan linknya di chat box seperti itu. Oke, karena ini sudah terbuka. Nah, ini adalah tampilan awal dari Atlas ini ya. Jadi Atlas ini seperti yang teman-teman lihat, ini adalah aplikasi berbasis Excel gitu ya. Ini biasa digunakan oleh auditor-auditor dan ini Atlas ini dibuat oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, ini kita enable editing terlebih dahulu. Oke, kita menunggu sebentar. Oke. Nah, ini sudah terlihat. Nah, di dalam Atlas ini sudah ada banyak sekali yang harus diisi oleh auditor-auditor ya, seperti itu. Jadi kita mulai dari ini tampilan awalnya gitu ya. Jadi kita mengisi nama kliennya, misalnya PT ABC gitu ya. Lalu alamat kliennya misalnya di Godean, Jalan Godean, Yogyakarta, seperti itu. Lalu nomor teleponnya nanti diisi. Nah, nama kantor akuntan publiknya nanti diisi dengan KAP, KKSP, dan rekan Jakarta, seperti itu, dan seterusnya. Nanti kita juga bisa dapat memilih jenis perikatannya itu apa, yaitu audit atas laporan keuangan, standar audit yang digunakan, jelas standar profesional akuntan publik, dan kita bisa memilih standar akuntansi klien. Misalnya klien memiliki karena dia itu adalah misalnya entitas tanpa akuntabilitas publik, makanya misalnya memakai SAK etap seperti itu. Nanti kita juga bisa mengisi NPWP klien apa, lalu sektor usaha klien itu seperti apa. Di sini ada berbagai macam sektor. Misal kita pilih sektor keuangan dan perbankan, dan status kepemilikannya swasta atau BLU, BUMN, dan sebagainya. Kita pilih swasta, non-go public, misal seperti itu.
Dan oh ya, tahun bukunya jangan lupa ini yang terpenting. Jadi tahun bukunya adalah 31 Desember 2021. Dan tipe perikatannya misalnya perikatan tahun pertama, karena baru pertama kali nih diaudit dengan KP, KKSP, dan rekan. Misal seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam kontennya. Nah, ini pertama kali yang diisi adalah selalu yang paling kiri gitu ya, dari A, baru nanti setelah itu sampai D, seperti itu. Nah, jadi dari A ini nanti akan terlihat langsung misalnya jenis usaha kliennya seperti apa. Lalu karena kita memilih tadi sektor keuangan itu sektor yang risiko tinggi, makanya langsung otomatisasi secara otomatis terisi bahwa risikonya high atau tinggi gitu. Nah, lalu status kepemilikan klien karena dia bukan klien yang besar karena dia pakai SHK etap gitu ya misalnya. Makanya status kepemilikannya menjadi analisisnya risikonya rendah seperti itu, kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya ini tadi yang kita beritahukan tentang alokasi jam kerja gitu ya. Jadi mulainya kapan dan selesainya kapan kira-kira. Misal auditnya 2 bulan saja, misal diisi dari 1 Januari 2022 sampai tanggal 1 bulan Maret 2022. Nah, jadi jam mulai kerjanya misal jam 9 pagi seperti itu. Jadi ini langsung otomatis gitu. Jadi jumlah jam efektif per harinya berapa sih seperti itu. Kurang lebih itu seperti itu. Jadi ini aplikasi yang Excel yang sudah mahir gitu ya, sudah advance. Lalu selanjutnya nanti nanti aplikasinya itu tinggal diisi ya atau tidak. Nanti langsung aplikasi ini tuh menganalisis dengan sendiri sesuai apa yang kita isi seperti itu. Lalu masuk misal ke ini yang kita ketahui tentang materialitas. Biasanya kita tuh mengisi dulu laporan keuangan kliennya. Mungkin sebentar. Ini input laporan keuangan itu ada di sini. Lalu nanti ada kita membuat materialitas awal. Lalu kita mengadakan prosedur analitis. Jadi ini kita tinggal input angka saja. Lalu nanti secara otomatis aplikasi ini akan langsung menghitung sendiri misalnya analisis vertikalnya berapa, analisis lalu ada juga tentang rasio-rasio tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Dio itu juga akan tersajikan gitu ketika kita sudah menginput laporan keuangan. Kalau ini kan masih aplikasinya aplikasi kosongan seperti itu. Nah, di sini aplikasinya cukup kompleks gitu ya. Namun ini sangat mempermudah auditor dalam menganalisis, melakukan prosedur audit. Jadi kita tidak perlu membuka-buka Excel yang dari awal atau membuka-buka lagi buku-buku audit seperti itu. Walaupun kita juga masih sering mengacu kepada buku-buku audit gitu ya. Tapi tidak sesering untuk bolak-balik ke buku manual audit tersebut seperti itu. Jadi ini mungkin nanti teman-teman, misal teman-teman memang tertarik gitu di bidang auditing, teman-teman mungkin bisa otak-atik atlas ini. Mungkin kalau sekarang mungkin teman-teman masih masih berpikir apa sih aplikasi ini, mungkin teman-teman masih belum familiar, tapi nantinya teman-teman ketika makin sering membaca laporan keuangan, nanti teman-teman mungkin punya waktu luang iseng sendiri untuk menginput laporan keuangannya di sini di D100, lalu klik ini. Nah, nanti teman-teman bisa klik di sini akun apa, misalnya kas kecil gitu. Terus nanti teman-teman bisa memilih mapping grupnya apa, misalnya aset, lalu mapping kelompok akunnya apa, aset lancar. Lalu mapping header akun yaitu biasanya kas kecil itu kan ada di kas dan bank gitu ya.
Jadi bisa cash and cash equivalent atau kas dan setara kas seperti itu. Lalu default akunnya apa? Default akunnya D itu untuk debit, K itu untuk kredit. Nah, karena kas itu menambah di debit ya, jadi saldo normal itu di debit. Nanti teman-teman bisa langsung isi, misal berapa di sini kas kecilnya, misalnya 1 juta. Nah, nanti secara otomatis akan terisi ke sini. Seperti itu. Nah, nanti kas 1 juta ini akan terisi juga di bagian-bagian yang lain yang memang memerlukan laporan keuangan seperti itu. Nah, teman-teman, oh ya, aku berikan terlebih dahulu untuk, oh ya, oke, sebentar ya Bu. Ya, itu adalah link untuk mendownload Atlas yang versi terbaru. Ini juga udah versi terbaru. Nah, dan nanti mungkin untuk buku panduan atlasnya akan saya share mungkin melalui Bu Pupu ya Bu ya, karena Boleh. berbentuk PDF ya. Nanti setelah saya selesai memaparkan materi ini nanti akan saya share ke Bu Pupu. Oke, itu secara singkat mengenai atlas gitu ya. Nanti teman-teman, siswa-siswi maupun ibu guru juga bisa mempraktekkan langsung karena sekarang juga sudah gampang sekali informasi didapatkan. Nanti bisa juga mungkin mendapatkan buku panduan yang lebih lengkapnya di website P2PK juga seperti itu. Ya, akhir kata kami, saya dan Dionisa mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kesempatannya sudah mengundang kami ke SMK Tribuna 1956. Kami selaku perwakilan dari KAP Jurusan KSP dan rekan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan juga siswa-siswi. Mungkin akan kami buka sesi tanya jawab ya Bu ya, karena tadi ada yang ingin bertanya gitu. Baik, terima kasih Kak Dio, Kak Indira atas paparannya yang luar biasa banget di kami, karena memang materi audit ini kali pertama kami belajar gitu ya, jadi mungkin anak-anak kali pertama juga mengerti apa sih itu audit, fungsinya buat apa sih. Terus kalau udah belajar audit ini manfaatnya apa nantinya gitu. Mungkin sekarang sudah terjawab. Baik, selanjutnya silakan Bapak Ibu dan anak-anak bagi yang ingin bertanya, kami buka sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan. Tadi ada yang ingin bertanya, boleh kalau mau bertanya silakan. Kenapa? Oh iya, sebelumnya itu saya juga share pembahasan soal untuk yang materi rasio keuangan tadi untuk teman-teman pelajari lebih lanjut gitu. Baik Kak Dio, terima kasih. Ayo anak-anak yang ingin bertanya, mumpung masih ada Kakak Indira dan Kak Dio sebagai pakar audit di sini, kesempatan yang sulit didapatkan. Silakan yang ingin bertanya untuk AKL dari kelas 10 sampai kelas 12. Dani? Dani tadi mau tanya, Dani? Kak, saya izin bertanya. Oke, silakan. Siapa ini? Karen ya? Apa tujuan dan manfaat audit? Terima kasih. Terima kasih.
Silakan Kak Indira, pertanyaannya dari kelas 10, apa tujuan dan manfaat dari audit? Oke, terima kasih. Tadi yang bertanya Karen ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apa sih manfaat dan tujuan dari audit gitu ya? Jadi sebenarnya tadi di materi yang jasa-jasa keuangan itu kan audit itu kan memberikan keyakinan. Keyakinannya untuk siapa? Jadi kalau perusahaan itu biasanya perusahaan ada pemiliknya ya, ada pemegang sahamnya. Pemegang saham itu adalah pemilik perusahaan. Nah, jadi tujuan diadakannya audit yang dilakukan oleh pihak ketiga, dalam hal ini pihak ketiga itu adalah pihak luar perusahaan, itu untuk um, agar perusahaan itu mendapatkan keyakinan terhadap laporan keuangan yang telah ia buat gitu ya. Jadi laporan keuangan yang telah perusahaan buat itu dicek kembali oleh auditor sebagai pihak ketiga agar laporan keuangan itu sudah sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku dan jadi ketika pemilik perusahaan atau pemegang saham itu melihat gitu ya, jadi sudah tidak ada lagi laporan keuangan itu sudah wajar misalnya. Jadi kita memberikan opini kan, opininya itu oh ya tadi saya lupa memberikan informasi, opini audit itu ada 4. Jadi wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak memberikan opini. Jadi auditor juga bisa tidak memberikan opini. Jadi ketika auditor itu sudah memberikan opini yang ditujukan kepada pemegang saham, masyarakat, atau pihak lainnya yang ingin membaca laporan tersebut, jadi mereka tuh sudah yakin, oh ternyata laporan keuangan yang disusun perusahaan ini ternyata wajar tanpa pengecualian. Maksudnya berarti wajar, jadi laporan keuangan itu sudah sesuai dengan standar yang berlaku, pencatatannya sudah benar, pokoknya sudah rapi, sudah beres gitu. Jadi auditor mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian. Misal auditor mengeluarkan opini tidak wajar di awal. Jadi bukan di awal, maksudnya di awal lembar laporan keuangan itu kan pasti ada opini auditor gitu. Jadi ketika pemegang saham itu membuka opini tersebut, oh laporan ini sudah tidak wajar nih. Jadi para pemegang saham itu sudah tahu sebenarnya kondisi keuangan perusahaan itu tuh seperti apa, apakah laporan keuangannya itu sudah baik atau belum. Karena kan laporan keuangan itu juga bentuk dari kesehatan laporan keuangan perusahaan. Seperti itu sih. Kira-kira Karen memahami nggak ya jawabanku atau ada pertanyaan lain? Halo Karen, bisa Jelas. dipanggil? Baik. Selanjutnya ada pertanyaan. Masih ada 2 pertanyaan lagi untuk sesi pertama. Untuk kelas 12, AKL, silakan yang ingin bertanya. Ya, Dani? Suaranya masih putus-putus. Saya Dani Dalan dari kelas 9. Ya, silakan Dani. Iya. Saya ingin bertanya, pastinya kan kakak sudah lama berjibaku dalam bidang audit ini. Kira-kira apa tantangan terbesar saat bekerja sebagai audit atau akuntan dan bagaimana cara menghadapinya? Terima kasih ya Dani pertanyaannya. Tantangan di dalam pekerjaan auditor gitu ya, karena kan ini saya spesifik sebagai auditor gitu. Tantangannya adalah yang paling umum adalah kita pasti memiliki tantangan dengan waktu. Jadi terkadang perusahaan itu ingin segera kita menyelesaikan audit, tapi perusahaan itu belum tentu mengerti prosedur yang kita lakukan itu sebenarnya masih banyak seperti itu. Jadi mungkin ada perusahaan yang sudah mengerti, ada perusahaan yang belum mengerti gitu ya tentang audit ini. Ya, jadi kan perusahaan kami kan juga yang diaudit kan nggak cuma PT aja, jadi kan ada yayasan, ada BPR, ada juga
apa namanya, ada CV gitu ya, apa namanya, kalau ada PT terus ada CV juga, apa namanya, jadi perusahaan yang diaudit itu berbeda-beda, pemahaman mereka tentang audit ini berbeda-beda. Maka dari itu mereka yang kurang memahami tentang audit ini, terkadang tuh deadline-nya suka tiba-tiba dimajukan, lalu terkadang mereka butuh laporan itu cepat untuk opininya untuk cepat dikeluarkan, seperti itu. Itu masalah umum, jadi masalah dengan waktu, kita harus berpacu dengan waktu. Makanya terkadang banyak candaan-candaan tentang auditor itu kerjanya lembur terus ya, karena seperti itu, karena terkadang ada request permintaan tertentu dari klien gitu, butuh cepat, butuh ini, karena saya harus misal saya harus memberikan laporan keuangan itu kepada pemegang saham tanggal segini, seperti itu masalah umumnya yang pasti terjadi di perusahaan-perusahaan lain juga sebenarnya. Lalu mungkin untuk masalah-masalah yang spesifiknya mungkin menghandle ketika kita punya klien itu yang sulit sekali dimintakan datanya, late respon, apa namanya, jawab WA-nya itu lama, jawab email-nya lama, itu juga sering ditemukan gitu ya, seperti itu. Atau masalah lagi ketika laporan keuangan klien itu mereka itu tidak membuat atau tidak menjurnal dengan baik. Ada juga laporan keuangan klien yang masih seperti itu, meskipun dia sudah perusahaannya sudah besar, itu pasti ada gitu. Jadi laporan keuangannya itu belum mereka mencatatnya masih ada yang bolong-bolong, ada transaksi yang apa namanya, salah catat. Nah, itu adalah tugasnya auditor untuk meneliti dan menempatkan akun-akun ke yang benar gitu, seperti itu. Itu pokoknya setiap pekerjaan akuntan itu pasti ada tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi untuk auditor umumnya adalah hal tersebut, seperti itu. Gitu. Dan mungkin udah jelas belum ya? Gimana Dani, sudah jelas yang disampaikan Kak Indira? Kak, izin bertanya kembali. Baik, jelas Kak. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Dani. Oke Andini, boleh? Silakan Andini. Contoh kasus apa saja yang harus diaudit, Kak? Oke, jadi audit itu tadi kan sudah dijelasin tuh ada 3 jenis ya. Tujuannya banyak gitu. Jadi bukan kasus apa aja, tapi emang perusahaan-perusahaan itu pada umumnya setiap tahun mereka pasti melakukan pengauditan gitu. Pasti mereka minta untuk diaudit gitu. Dan pasti auditor ini mengaudit gitu. Nah, yang rutin, yang secara umum itu pasti setiap tahunnya gitu kan. Karena mereka laporan keuangan juga setiap tahun kan gitu. Nah, kemudian untuk yang jasa-jasa yang lain atau jenis-jenis audit yang lain seperti operasional dan juga kepatuhan itu menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan gitu. Contoh kasus misalnya suatu perusahaan nih dia ingin melakukan pinjaman ke bank, tapi banknya tuh mereka butuh kayak ini perusahaannya beneran udah taat sama peraturan belum? Nah itu auditor bisa mengaudit perusahaan tersebut untuk mengeluarkan laporan. Nah, nanti laporan ini yang bisa disampaikan ke bank. Jadi banknya tahu kalau perusahaan ini itu dia udah sesuai sama aturan dan memenuhi kriteria pemberian pinjaman gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk saya ringkas lagi, kalau yang secara rutin itu pasti ada audit tahunan dan juga ada audit-audit lain yang sifatnya bergantung sesuai kebutuhan. Cukup menjawab? Baik, Kak Dio, gimana Andini penjelasan dari Kak Dio bisa dipahami? Jelas, Kak. Terima kasih. Terima kasih Andini. Baik, Kak Dio dan Kak Indira, terima kasih sekali untuk penyampaian materi pada hari ini. Kami mewakili sekolah, mohon maaf bila penyajiannya ada yang kurang berkenan. Saya tunjukkan ke Ibu Moderator. Silakan Ibu Lucy. Ya, baik, terima kasih Ibu Siti Marfuah dan kepada kedua narasumber kita, Kak Indira dan Kak Dio.
atas materi dan jawaban-jawabannya. Kita sudah sampai di akhir acara, yaitu acara penutup. Nah, sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu ya. Untuk seluruh peserta Zoom meeting ini dimohon untuk menyalakan kamera Zoom-nya. Ya, silakan dinyalakan dulu semua kameranya. 1, 2, 3. Ya. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara hari ini sudah selesai di penghujung acara. Materi-materi yang disampaikan pun sangat bagus dan bermanfaat ya untuk anak-anak semua, untuk guru-gurunya pun demikian gitu. Kemudian kita bisa bekerja sama lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih sekali lagi untuk kepada KAP KKSP yang sudah memberikan kesempatannya gitu untuk menjadi guru tamu di sekolah kami. Saya akhiri acara pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Indira, Kak Dio. Iya, terima kasih juga Terima kasih. Ibu.